Nah, oke, tonton kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di Piala Asia U23. Kemarin kita sudah melihat ya bahwa sebenarnya PSSI dan juga Sinteyong itu sudah bersepakat bahwa untuk memperpanjang kontrak pelatih Timnas yakni Sinteyong itu juga ditentukan bagaimana Indonesia bisa lolos atau tidak di 8 besar. Nah, persoalan seperti ini memang saat ini sedang menjadi perdebatan ya. Mengapa demikian? Karena saat ini sudah banyak pelatih-pelatih lokal ya, baik yang di Liga 1 ya, ataupun beberapa pengamat juga mengatakan bahwa sebenarnya ada gap ya. Artinya di sini memang ada perbedaan ya pendapat mengenai pemanggilan pemain-pemain timnas. Karena memang untuk U23 ini memang bukan kalender FIFA. Tapi yang menjadi kabar terbarunya ya di sini bahwa memang ada seperti sosok Rizky Ridho, kemudian juga beberapa pemain Borneo ini memang tidak dilepas oleh klub dan itu sah-sah saja. Dan PSSI saat ini sedang mengupayakan hal itu agar para pemilik klub, kemudian pelatih ini bisa merelakan. Tetapi yang jelas kalau regulasi pemain U23 ya, ini walaupun ini teman-teman ya sudah disepakati sebelum kompetisi. Kalau regulasi U23 di bulan 4 nanti ya, di bulan 4 nanti mungkin sama PSSI dan juga PT LIP ini bisa dinegosiasi untuk tidak wajib ya menggunakan pemain ya di Liga 1 ya untuk yang usia 23. Menurut saya klub tidak akan keberatan untuk melepas pemain. Tetapi kalau memang regulasi dalam sistem BRI Liga 1 ini terus dilakukan dengan mewajibkan pemain U23, ya menurut saya itu akan sangat susah. Karena memang ini sudah regulasi dan peraturan yang memang sudah dibuat awal kompetisi dan seharusnya ya kalau sudah seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya karena jadwal untuk Piala Asia U23 itu juga sudah diumumkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini sebenarnya juga bisa menjadi PR PSSI ke depan. Bagaimana melihat program dan juga planning ya. Apakah ini akan menimbulkan kontroversi atau tidak? Karena menurut saya seperti ini. Untuk proses ya, kemudian planning mengenai Piala Asia U23 ya dan juga pemanggilan pemain yang menuai kontroversi itu sudah sejak tahun-tahun sebelumnya juga seperti ini. Pelatih timnas harus ribut dengan pelatih klub dan itu selalu berulang terjadi. Dan menurut saya ini yang poin penting untuk liga ke depan itu adalah regulasi dan juga aturan tambahan. Ini agar nantinya ketika pemanggilan pemain itu tidak ada kontroversi. Oke, ini adalah masalah di BRI Liga 1 atau liga domestik dan juga pelatih timnas dan juga pelatih klub. Oke, kita sekarang ya mulai membahas mengenai pemain-pemain yang akan dipanggil oleh timnas. Kabar terbarunya ya, ini ada sosok Justin Hubner yang memang kemungkinan besar untuk dirinya menjadi bagian timnas di U23 ini sangat terbuka. Alasannya jelas karena memang Justin Hubner saat ini berada di kompetisi ini Liga Primer U21 ya teman-teman ya bersama Wolverhampton Wanderers. Mengapa dirinya memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia? Karena memang dirinya saat ini belum bergabung bersama tim utama Wolves. Artinya segi negosiasi, saya sangat yakin sekali negosiasi PSSI antara klub ya yang saat ini dibela oleh Justin itu sudah berlangsung. Dan saat ini saya sangat yakin sekali Justin Hubner sedang proses untuk pengembangan diri di sana sembari menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Dan ya menurut saya itu tidak masalah dan kemungkinan besar untuk sosok Justin Hubner, kemudian Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, mereka bertiga bisa kemungkinan besar ya untuk bergabung bersama timnas karena dia bermain di kasta atau kompetisi U21 atau di tim B-nya salah satu tim besar ya. Utrecht, ADO Den Haag dan juga Wolves. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya peluang Indonesia ya untuk diperkuat pemain ini sangat terbuka lebar karena mereka belum bermain di tim utama. Kalau sudah bermain di tim utama itu sudah berbeda lagi dari segi agenda, kemudian persaingan itu sangat luar biasa ketatnya.
Nah, berbeda dengan sosok Elkan Bagot. Nah, mengapa Elkan Bagot ini susah untuk dipanggil timnas Indonesia? Karena secara regulasi kalau bukan kalender FIFA, klub juga berhak melepas atau tidak. Apalagi dengan melihat statistik ya 4 pertandingan terakhir Elkan Bagot, ini dirinya semakin memiliki peningkatan bersama Bristol. Walaupun awal-awalnya dia memang dikritik oleh beberapa supporter Bristol, kemudian juga ditarik di menit 17, ya itu memang sedikit menyakitkan bagi Elkan Bagot. Tapi tadi malam dirinya bermain 90 menit dan dirinya membuktikan bahwa dirinya bukan pemain sembarangan. Dan ya kalau memang nanti Bristol tidak mengizinkan, menurut saya kita sebagai supporter juga tidak perlu berlebihan karena memang Elkan di sana mendapatkan menit bermain dan juga jam terbang, dan juga memang saat ini Bristol ingin bagaimana menaikkan peringkatnya agar bisa di papan atas, karena saat ini Bristol sedang di posisi 10 kalau tidak salah, dan untuk menjadi peringkat ke papan atas itu harus ada upaya dan usaha dari pemain dan juga analisa dari pelatih. Nah, ini diharapkan nantinya ke depan ya kita bisa menerima apa yang menjadi hasil timnas Indonesia. Semoga untuk di BRI Liga 1 ya, klub-klub Liga 1, kalau nanti Justin, kemudian Ivar ya, kemudian Rafael ini bergabung, semoga saja klub-klub yang ada di Liga 1 juga bisa meniru kebijakan ya dari klub-klub luar negeri. Ya, itu semoga saja terrealisasi karena hingga saat ini belum ada jawaban resminya dan persiapan kurang lebih tinggal 1 bulan lagi ya. Dan kalau melihat peluang mereka semua ya itu masih ada dan itu masih terbuka lebar. Yang jelas ya poin yang ingin saya sampaikan lagi yang jelas adalah dengan ya beberapa kontroversi kemudian permasalahan ya, semoga saja dengan target yang diinginkan PSSI kepada Sintayong yakni bisa lolos 8 besar itu bisa dimaksimalkan dengan baik antara kedua belah pihak, antara PSSI dan juga pelatih. Percuma saja PSSI menargetkan target tinggi kepada Sintayong, tetapi dari segi birokrasi pemanggilan pemain ini sedikit kacau dan ini juga bisa menjadi permasalahan. Yang jelas apa yang sudah menjadi keinginan pelatih seharusnya ya dan diupayakan segera direalisasikan oleh PSSI. Karena tadi malam juga ya, ini saya melihat kabar dari Korea ya, media Korea juga mengatakan bahwa Sintayong sudah mulai memikirkan untuk tidak menangani timnas Indonesia setelah pertandingan atau setelah Indonesia di Piala Asia U23 ini. Kalau memang rencana itu gagal ya, Sintayong mungkin juga memiliki rasa beban dalam hal ini adalah merasa bersalah karena memang tidak bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia dan dia pun juga memiliki rasa tanggung jawab mengenai hal itu. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya bagaimana problematika yang terjadi seperti ini ya untuk di Piala Asia U23. Kemudian ya bagaimana mekanisme pemanggilan pemain, kita juga memiliki banyak permasalahan ya. Semoga saja ini bisa diselesaikan karena memang target ini 8 besar ya, 8 besar itu tidak main-main dan kita sudah melihat ya bahwa ada negara-negara kuat seperti Jepang, Korea, Australia, kemudian tuan rumah Qatar, kemudian juga Iran. Ya, semua negara itu apalagi di level kelompok umur mereka juga akan memaksimalkannya dengan baik. Sebenarnya permasalahan masalah pemanggilan pemain itu juga tidak dialami oleh Indonesia saja. Saya sangat yakin negara-negara lain juga sama, tetapi tidak serumit dan terstruktur seperti itu. Bagaimana federasi melobi, kemudian bagaimana negosiasi menjembatani agar mereka bergabung bersama timnasnya masing-masing. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia untuk U23? Apakah kalian yakin seperti Justin, kemudian Rafael Ivar dan juga beberapa pemain keturunan akan bergabung di timnas U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.